Kenapa sih perlu ini semua? Perlu kita menentukan jaraknya, menentukan akurasinya, FOC, GBP, spine. Karena gini teman-teman, saya gambarkan sebuah target dengan get kaitannya nanti di spine. Oke, kita mau masuk spine ini. Kaitannya di sini. Saran yang terbaik adalah membidik itu menggunakan ujung anak panah. Saran yang terbaik. Tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman terbiasa membidik dengan titik bidik yang ada di busur, silakan. Sudah diajarkan membidik ya? Nah. Awal kita tentukan jarak dulu. Oke, jarak sudah ditentukan. Contoh 50 meter. Ya. FOC itu mewakili laju anak panah dari atas ke bawah. Mewakili laju anak panah dari atas ke bawah. Atau bisa dibilang paraboliknya. Parabolik. Parabolik anak panah. Semakin besar FOC, besarnya berapa tadi? Lebih dari 10%, otomatis paraboliknya lebih tinggi. Dengan jarak 50 meter ya. Kita ambil satu jarak. Biar nggak bingung. Oke. FOC tinggi, otomatis paraboliknya juga tinggi. Oke, sudah. Karena kalau kita GPP ini nggak akan mempengaruhi. Kenapa? Kalau GPP-nya sudah sesuai dengan busurnya, ya. Kalau GPP sudah sesuai dengan busurnya, yang berpengaruh adalah nanti FOC spine. Kalau GPP-nya tidak sesuai, teman-teman akan kesulitan lagi. Akhirnya ada 3 komponen ini yang harus disesuaikan pada target. Ini kaidah pentingnya seperti itu. Jadi awal pastikan GPP antara anak panahku dan busurku ini sesuai dulu. Kalau sudah sesuai, otomatis ini sudah selesai. Nah, kalau ini sudah selesai, teman-teman tinggal memikirkan ini FOC dan spine. FOC ini mewakili dari parabolik anak panah. Sedangkan spine ini mewakili sebelah kanan dan kirinya laju anak panah. Saya ambil contoh. Saya punya anak panah, katakanlah sudah sesuai dengan GPP-nya dan busurnya sudah sesuai. Saya bidiknya di sini, di titik sini. Tapi kenapa lajunya nempelnya di sini semua ya? Ada yang seperti itu? Saya bidik di sini, tapi kenapa lajunya di sini semua ya? Ada yang seperti itu? Inilah kita bisa atur komposisinya melalui FOC dan spine. Anggap aja ini satu apa? Kalau di matematika itu ada apa? Diagram apa? Apa? Hah? Ya, diagram garis itu. Nah. Yang ada apa? X sama Y itu loh. Iya. Koordinat ya. X sama Y gitu ya. X sama Y. Gimana caranya kita buat anak panah itu saat bidik ke sini larinya tetap ke situ. Larinya tetap ke situ. Jangan bidik ke sini larinya ke sini. Oke. Fungsinya adalah kita masuk ke spine. Spine itu saya nggak katakan semakin berat, semakin ringan ya. Tapi saya katakan semakin lentur atau semakin kaku. Kelenturan shaft atau anak panah. Semakin lentur, lentur dan keras. Semakin lentur, anak panah akan bergeser ke kiri. Semakin kaku, anak panah akan bergeser ke kanan.
Kalau dari sini udah bisa dipahami. Kalau teman-teman bidiknya di sini, larinya kok ke sini, berarti terlalu kaku. Terlalu kaku, lo kok ke bawah, berarti FOC-nya kebesaran. Nah, nangkep ya? Kayak gitu. Agar kita geser bidikan ini ke sini, berarti anak panah kita spine-nya harus dilenturin, FOC-nya dikecilin. Nangkep ya? Sama, contoh kita bidik di sini, biar mendapat kadang-kadang kita sampai membidik di logo gitu ya. Kita bidik logo biar dapat tengah terus. Ada kan kayak gitu kan? Ada kayak gitu. Khawatirnya kalau target-target itu nggak ada logonya. Ada kan sekarang yang puta cuman udah kayak gini aja, logonya di mana nggak ngerti. Bidiknya di mana ya? Harus poros, makanya harus poros. Usahakan seperti itu. Kadang ada yang space, saya bidiknya di pinggir bantalan pas kan sebelah sini gitu. Iya kalau lebarnya seperti ini di lomba. Kalau di lomba pas 60 kali 60 nggak 1 meter ya bang, kan susah lagi gitu. Nah itu makanya usahakan paling tidak anak panah kita itu berada di ringnya target ini. Itu lebih enak daripada di logonya atau di mananya. Yang enak adalah berada di dalam ini. Itu antisipasi. Otomatis akurasi teman-teman akan bertambah. Nah, tahu ya sekarang ya. Oh berarti anak panahku kurang cocok ini. Berarti aku harus seperti ini. Kalau perlu nyampe rumah ini, berarti aku perlu vanes kita rubah. Pas vanes. Besok dipasang di sini. Waktu pertemuan berikutnya. Atau kalau teman-teman punya di mana dulu, pasang aja. Ini kok vanesku 5-in. Pantesan kok berat, nanti 3-in. Karena kan sudah tahu nih komposisinya. Aku harus masak anak panahku seperti apa. Ini perwakilan tadi ya. Parabolik itu mewakili FOC itu mewakili paraboliknya, biar dia bertahan di udara lebih lama. Spine-nya di sisi sebelah kanan atau sebelah kirinya. Kalau kita ambil diagram garis ini tadi, makanya saya umpamakan tadi seperti ini, karena harapannya kalau kita membidik di tengah, kenanya juga di tengah lajunya. Kalau di sini contoh, kalau kita nembak di perutnya, kenanya juga di perut, atau enggak geser ke sini. Nah, paling enggak di dalam sini lah. Karena nggak ada pinggirannya ini sudah. Kita mengantisipasi itu, dan dengan kita membidik poros itu insya Allah menambah akurasi kita. Ya, paling tidak, kalaupun kita melenceng, getar tangan atau apa, itu masih poin, masih masuk nilai, gitu loh. Ada getarnya tangan, capeknya tangan, masih masuk nilai. Kalau di logo kita nggak tahu seberapa besarnya ini batasannya gitu loh, ya kan? Kalau porosnya di sini besarannya ini seberapa? Kayak gitu. Ngerti ya cara menggeser tadi ya, menggeser bidikan dengan mengkomposisikan anak panahnya. Ya. Ini salah satu keunggulan membidik menggunakan ujung anak panah. Saya sudah coba dengan guru saya dan sudah saya konfirmasikan ke Habib Qorik. Untuk spine zaman dahulu itu bukan tidak dipakai, tapi saat saya tanyakan ke guru saya juga bahwa belum ada literasi atau kitab yang membahas khusus tentang spine. Akhirnya kita beranggapan spine itu tidak ada gitu, kelenturan itu nggak berguna gitu.
kelenturan nggak berguna, nggak mungkin. Setiap bahan pasti punya kelenturan. Ternyata beliau juga tidak menampik itu, tidak menolak itu. Saya akan cari terus literasinya sampai saya ketemu. Tapi saya nggak menolak adanya efeknya spine, itu nggak menolak. Kenapa sih para imam dulu nggak memperdulikan spine? Karena ini sempat saya coba dengan guru saya, dengan Kang Irul, bahwa anak panah yang sesuai dengan tarikan kita itu spine-nya sangat kecil berpengaruh. Tarikan kita berapa? 28 ya? Tarikan kita 28. Cari anak panah yang ujungnya, poinnya itu 28 lebih dikit. Jangan sampai lebih 1 in, 2 in. Biasanya kan ada tuh anak panah yang masih panjang, bisa sampai buat gantungan apa jemurannya panjang. Itu yang mempengaruhi. Kita pernah coba antara kalau di spine itu ada 100, 200, 300 sampai 1200 dan lainnya. Kita pernah coba 800, 700, karena semakin rendah nilainya 300 dan ke bawah itu semakin kaku. Kalau semakin tinggi semakin lentur. Kita pernah coba itu semua anak panah. Karena yang istilahnya yang mempunyai apa ya, konsistensi tembakan beliau. Jadi saya mencoba ke beliau. Ya. Mulai dari spin 800, spin 700, 600. Bidikannya sama. Bidikannya sama. Kemudian kita masih sampai saat ini, karena literasi spine ini belum ditemukan, hanya keilmuan modern saja. Kemudian kami menyimpulkan bahwa anak panah yang sesuai dengan tarikan itu spine tidak berpengaruh. Akhirnya kita buka-buka lagi, buka buku, ternyata benar. Para imam itu anak panahnya nggak akan lebih dari ini, jempolnya, selalu diruas. Paling panjang sekian. Itu para imam. Coba kalau punya bukunya Bikori yang terjemahan, dilihat ujungnya anak panah itu kalau nggak diruas ini ya di ujung sini. Makanya para imam dulu nggak peduli sama spine, gitu loh, sampai sekarang. Makanya cuman ini akan membantu untuk teman-teman yang punyanya hero-nya sekian gitu. Nanti kalau tak potong press patah, nggak bisa dipakai lagi. Nah, bisa pakai ini. Ya. Berarti kalau EO-nya berat, FOC-nya kalau mau tepat itu FOC-nya harus pas, lentur sama kelasnya juga harus pas ya? Iya, sesuaikan nanti sama busurnya ya. Busurnya pakai berapa lbs? 25. Sudah diukur? Nah, nanti diukur lagi sesuai dengan tarikan. 25 lbs itu di 28 atau 25 lbs di tarikan. Biasanya tarikan berapa? 22. Otomatis nggak akan ketemu 25. Gitu. Ya. Nanti diukur lagi sesuai tarikan. Contoh, tarikanku kok cuma 22 ya? Nah, diukur berat tarikan sampai 22. Nah, gitu. Nah, kaidah itu yang bisa kita pakai. Dan kenapa para imam juga menggunakan ujung anak panah? Karena menurut beliau-beliau para imam itu menggunakan ujung anak panah itu biasnya akan mengecil. Titik bidik itu akan mengecil. Nah, untuk meningkatkan akurasi itu akan lebih bagus karena biasanya lebih mengecil. Beda dengan beberapa titik yang ada di busur. Dia akan biasanya lebih luas. Bidiknya akan lebih luas. Tapi kalau ujung anak panah lebih kecil. Kalau ujung anak panah akan menyempit titik bidiknya itu. Nah, makanya akurasi akan bertambah. Ternyata ada ininya ya, ada runutannya, ternyata benar seperti ini. Makanya penelitian para imam itu jadi acuan kita. Kalau kita menemukan ini, kita balik lagi ke kitab. Oh iya benar. Kita menemukan ini, oh ternyata seperti ini. Termasuk, benar, saya satu lagi. Termasuk kenapa saya bagi 3. Saya bagi 3. Karena pada buku itu, pada buku ini apa ya? Penerjemahan, bukan penerjemahan. Saya mengartikannya seperti itu. Saya mengartikannya seperti ini. Untuk membuat anak panah itu dibedakan menjadi 3 itu tadi. Jarak, pendek, menengah, jauh. Sedang, ringan, berat. Vanes pun sampai dibagi 3. Saf pun sampai dibagi 3. Itu karena ada literasinya ternyata.
Waktu saya buka di bukan kitab penerjemahannya ini, sebelumnya ini, itu ternyata saf yang berat itu menggunakan poin yang berat juga, menggunakan vanes yang karakternya berat juga. Gitu. Saf yang beratnya ini berapa saya tidak bisa mendefinisikan, mungkin di antara 19 ke bawah ya, 19 gram ke bawah, terus 19 sampai 23 itu sedang, di atas 23 itu berat. Untuk saf yang berat yang di atas 24 gram itu baiknya menggunakan poin yang berat juga. Di situ sudah tertera poin yang berat seberapa sih? Poin yang berat itu kalau para imam menggunakan dirham ya cuannya. Oke. Poin. Dan saya cantumkan ya poin ini. Poin yang ada ya. Bentar. Sama. Poin yang sedang itu 5 gram, yang sedang. Yang ringan 1,2 gram, yang ringan, atau 2,5 gram, yang berat di atas 8 gram. Ternyata penelitian para imam itu sampai seperti itu, menemukan distribusi berat tadi itu. Yang saya kasih videonya itu, nah itu ternyata Masya Allah para imam semua sudah meneliti itu tentang distribusi berat. Poin yang berat, vanesnya harus berat. Poin yang ringan, vanesnya harus ringan. Ringan dalam artian apa? Komposisi ringan ini di vanes itu menerima udara, menahan udara ya, apa? Istilahnya apa? Drag ya, drag udaranya. Kalau semakin tinggi, semakin besar kan otomatis vanesnya, poinnya juga harus berat. Kalau dragnya kecil, vanesnya kecil, poinnya juga harus ringan. Itu kaidah yang sederhananya seperti itu. Nah itu sudah diteliti oleh para imam. Monggo Pak. Betul, bisa jadi. Itu bisa jadi ada kemungkinan seperti itu. Karena busurnya para imam juga berat-berat. Iya kan? Busur tarikannya juga berat, di atas 50, 60, 70, 100. Makanya aeronya juga berat-berat juga. Aeronya berat-berat juga. Bukan berarti anak panah yang besar itu tidak lentur. Tapi pasti ada sisi lenturnya. Cuman memang dia lebih kaku aja sih ya, lebih kaku. Dengan diameter yang besar dia akan lebih kaku. Memang ya. Tapi dengan busur yang dipakai pada zaman dahulu itu seimbang saya rasa dengan kita pakai saat ini LBS 20 atau 35 gitu ya, dengan anak panah yang berapa gram itu otomatis korelasinya sama, akhirnya ketemu. Korelasinya sama, bisa diumpamakan seperti itu. Anak panah yang berat dengan busur yang berat, anak panah yang sedang dengan busur yang sedang, anak panah yang ringan dengan busur yang ringan. Itu yang saya dapat di kitab. Makanya saya bagi menjadi 3. Saya menjadi 3. Monggo. Berarti macam-macam EO itu mempengaruhi anak panah ya? Masing-masing busur maksudnya. EO. Jadi Hero itu kan apa? Itu anak panah. anak panah maksudnya. Anak panah, macam-macam anak panah itu mempengaruhi tembak. Mempengaruhi tembakan. Iya, mempengaruhi tembakan. Jadi kalau EO-nya karbon gitu, tembakannya segini. Bambu petung itu tembakannya segini. Jadi mempengaruhi. Iya, pengaruh. Dari bahan pun pengaruh. Dari bahan pun, bahan berbeda itu sangat pengaruh. Apalagi yang lain. Gitu. Ya. Kalau bisa pastikan jangan sampai beda-beda lah satu lusin. Ada tonkin, ada petung, ada kayu gitu, jangan. Kalau kayu semua ya paling enggak. Ya.
kayu semua, beratnya sama semua. Nah, harapannya seperti itu. Dengan kita membuat anak panah yang seragam, nggak menyusahkan, bukan menyusahkan kita sih. Sebenarnya ada untungnya juga. Cuman kita memperbaiki lah, menambah, istilahnya menambah akurasi. Kalau dari 100% itu saya mendefinisikan 75% itu adalah kemampuan pemanah. Ya. Sisanya dari busur dan anak panah. Tetap 75% adalah kemampuan pemanah. Sisanya busur dan anak panah. Nah, tinggal kita mau upgrade-nya di mana? Nah, upgrade. Oke, sudah kemampuannya sudah. Contoh, wah ini lawan kita bagus nih. Kira-kira 80% lah. Sedangkan kemampuanku cuma 60% ini. Upgrade-nya di mana? Bisa upgrade di anak panah. Paling tidak bisa menyeimbangi. Kayak gitu. Itu bisa. Gitu ya. Ada lagi yang tanyain ya? Halo. Apa lagi? Mungkin saya lupa menyampaikan, nanti begitu antum tanya jadi saya ingat gitu. Saya jadi ingat kalau ditanya sambil murojaah. Dari Vanes ini ada yang ketinggalan nih, Vanes ini. Banyak sih bahasannya sebenarnya ini ya. Vanes ini pun kita dari jenis bulu juga ada, ya kan? Jenis bulu belum kita bahas tadi. Jenis bulu, terus apalagi bagian mana yang paling bagus antara sayap atau ekor, antara kanan dan kiri, belum kita bahas, ya kan? Masih banyak, ilmunya masih banyak. Terus dari mana lagi? Bentuk nok, ya, nok yang lurus sama nok yang menyempit, nah itu belum kita bahas lagi. Nok, saya di nok aja, saya tambahin di nok aja. Acuannya tetap di para imam kalau saya. Nok itu paling dalam itu 2 kali besarnya string. 2 kali besarnya string, atau paling pendek itu 1. Paling pendek 1, paling dalam 2. Nah, ada yang pakai 1,5 boleh ya. Kalau terlalu panjang akan mengganggu cepitan kita di sini. Akan mengganggu di sini. Kalau terlalu panjang. Ya. Antara nok untuk akurasi dan untuk berkuda pun berbeda. Untuk akurasi, target akurasi ini lebih kepada nok yang sempit. Sempit. Tapi untuk yang kecepatan itu lebih kepada lurus. Cuma 2 ini aja. Sempit dan lebar. Kemudian ini berkembang, jadi makin ada yang makin melebar untuk ujungnya, tapi kaidahnya ini tetap sama. Dua jenis, yang sempit dan lebar. Untuk berkuda itu lebar kan? Ya, kayak gitu. Ini untuk nok. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan, kita diskusi, sharing-sharing, mungkin pengalaman pribadi gimana, atau enggak menemukan kendala, atau kok gini ya, kok gini, mau nggak jadi ditanyakan. Ya. Kalaupun nanti ada yang mau ditanyakan, tolong dicatat. Minggu depan pertemuan kedua ditanyakan, biar kita bisa menambah atau mengingat lagi. Saya juga perlu murojaah tentang kaidah-kaidah dalam anak panah. Selebihnya hanya
Oh maaf, saya harus tambahkan ini ya. Posisi vanes. Posisi vanes ini penting. Posisi vanes. Sama, saya bagi menjadi 3. Vanes yang pertama itu vanes yang ujungnya itu berada di sini, nempel atau dekat sama nok. Ya. Ini digunakan untuk jarak-jarak menengah dan jauh. Menengah dan jauh. Tapi ada kelemahannya. Kelemahannya akan mengganggu rilis kita. Karena otomatis bulunya akan kita cengkram, merusak vanes. Nah, para imam membaginya juga menjadi 3. Yang di sini ada sekitar di sini 1,5 senti kalau nggak salah. Berapa senti? Ujung kanan, 2,5 senti. 1,5 isbak maksudnya. Itu 2,5 senti. 3 senti sekitar 3 cm. Ya, kurang lebih 3 cm dan 4 cm. Ya. Kalau saya pakai yang ini aja. Saya pakai mazhab pertengahan. Mazhab pertengahan. Ini, saya pakai yang ini. Ini tidak pernah, kecuali untuk anak panah berkuda. Ya. Berkuda lebih dari 6 cm. 6 sampai 7 lah, di atas 6 lah. Di atas 6. Biar waktu genggaman ini nggak mengganggu vanes. Untuk mencabut nggak mengganggu vanes. Nah ini, saya pakai mata pertengahan. Ini distribusi berat di belakang nggak bagus. Karena semakin ke sini, ya, beratnya semakin tinggi. Beratnya semakin tinggi. Semakin ke depan, beratnya semakin kecil, hambatannya semakin kecil. Nah makanya saya ambil di tengah-tengah. Balik lagi karena biar tetap dapat lincahnya, velocity-nya biar dapat. Dah, ini yang terakhir. Insyaallah minggu depan tolong dicatat kalau memang ada menemukan keanehan-keanehan nanti kita bahas bersama. Karena itulah Aeromaker. Kita bahas bersama. Aku kok menemukan seperti ini ya? Aku coba seperti ini. Oh iya, tapi kok hasilnya seperti ini? Nah, berarti ada yang lain. Ada yang lain. Nanti akan kita temukan terus dan yang saya katakan anak panah ini berkembang karena dengan teknik yang berkembang juga. Teknik kan ada banyak banget itu, banyak banget tekniknya. Mulai dari genggaman aja sudah banyak. Ya. Itu akan pengaruh sama anak panah. Tuh, makanya ayo kita cari bersama-sama. Kalau ada ilmu-ilmu yang baru kita share. Ya. Kalau ada cara atau agar membuat anak panah itu makin bagus, ayo kita share. Itu ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan dari saya. Saya ucapkan jazakumullah khairan sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu juga, ya. Berbagi ilmu. Insyaallah kita bisa merujaah bersama-sama nanti. Saya kembalikan ke Mas Ramadan. Saya minta maaf kalau saat waktu menjelaskan ada yang kurang, itu memang sifat manusia, saya lupa. Nanti kalau ketemu lagi insyaallah kita akan bahas bersama-sama. Nah, di forum yang santai waktu latihan bersama bisa kita bahas bersama-sama. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.